Hari ini, saya akan membahas saham Meta, yang dahulu bernama Facebook. Meta percaya masa depan bukan sekadar scroll di media sosial. Mereka membayangkan dunia di mana AI membantu setiap interaksi, dan Metaverse jadi ruang baru untuk bekerja, bermain, dan berbisnis. Tapi, apakah visi ini bisa benar-benar terwujud? Meta adalah induk dari platform sosial terbesar di dunia, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Threads. Mereka menghubungkan miliaran orang setiap hari. Sumber utama pendapatan Meta berasal dari iklan digital. Facebook dan Instagram masih jadi mesin uang yang mendominasi pasar iklan global. Meta berinvestasi besar di kecerdasan buatan, pembangunan data center, dan proyek Metaverse lewat Reality Labs. Ini adalah taruhan jangka panjang yang bisa mengubah arah bisnis mereka. Ini adalah sebagian kecil data rasio keuangan Meta, fiskal year 2025 dan 2024. Meta menunjukkan konsistensi luar biasa dalam menjaga profitabilitas. Tahun 2024, gross profit margin mereka berada di 81,67%, dan di 2025 bahkan naik tipis ke 82%. Artinya, dari setiap dolar penjualan, lebih dari 80 sen tetap menjadi laba kotor. Ini menegaskan betapa kuatnya model bisnis iklan digital Meta, yang mampu menghasilkan margin tinggi meski menghadapi persaingan dan regulasi. Tahun 2024, ROIC Meta mencapai 28,79%, angka yang sangat impresif dan menunjukkan efisiensi luar biasa dalam mengelola modal. Namun di 2025, ROIC turun ke 22,44%. Penurunan ini bukan berarti bisnis melemah, melainkan cerminan dari belanja modal besar-besaran untuk AI dan data center. Dengan kata lain, Meta sedang menanam investasi jangka panjang yang mungkin menekan efisiensi sementara, tapi bisa membuka peluang pertumbuhan di masa depan. Meta juga dikenal sebagai mesin uang tunai. Pada 2024, rasio free cash flow terhadap penjualan mencapai 32,23%, menunjukkan kemampuan luar biasa menghasilkan kas dari setiap dolar penjualan. Namun di 2025, angka ini turun ke 23,38%. Penurunan ini kembali terkait dengan ekspansi agresif di AI dan Metaverse. Meski margin kas berkurang, Meta tetap menghasilkan arus kas yang sangat sehat untuk mendanai ambisi besarnya. Dari sisi kekuatan finansial, Meta hampir tak tersentuh. Tahun 2024, interest coverage mereka mencapai 84 kali, artinya laba operasi bisa menutup beban bunga 84 kali lipat. Di 2025, rasio ini turun ke 54 kali, masih sangat tinggi. Penurunan ini lebih karena meningkatnya belanja modal, bukan karena beban bunga yang berat. Dengan interest coverage setinggi ini, Meta jelas punya ruang finansial yang luas untuk membiayai mimpi besar tanpa khawatir lilitan utang. Katalis positif untuk Meta akan ditinjau dari dua sisi. Meta tetap menjadi raksasa iklan digital. Facebook, Instagram, dan WhatsApp masih menjadi mesin uang yang mendominasi pasar global. Pendapatan iklan tumbuh kuat, bahkan di Q4 2025 naik 24% dibanding tahun sebelumnya. Dengan basis pengguna miliaran orang, Meta punya fondasi yang kokoh untuk terus mencetak laba besar. Inilah katalis utama yang membuat investor tetap percaya, bisnis inti iklan digital masih sangat sehat. Di luar iklan, Meta berani melangkah jauh ke masa depan. Mereka menggelontorkan belanja modal jumbo, hingga $115 sampai 35 miliar di 2026, untuk membangun data center dan mengembangkan kecerdasan buatan. Proyek besar seperti LLM, Avocado, dan Reality Labs menunjukkan ambisi Meta menjadi pemain utama di era AI dan Metaverse. Wall Street melihat langkah ini sebagai katalis positif jangka panjang. Jika berhasil,
Meta bukan hanya perusahaan media sosial, tapi pionir teknologi global. Dalam jangka pendek, sentimen negatif terhadap Meta terutama dipicu oleh kekhawatiran investor atas belanja modal jumbo di 2026. Laporan keuangan yang kuat belum cukup menghapus keraguan, karena pasar masih menilai apakah pengeluaran besar untuk AI dan data center akan segera menghasilkan keuntungan. Akibatnya, saham Meta sempat melemah, valuasi tertekan, dan minat beli menurun. Singkatnya, investor masih ragu apakah Meta bisa menjaga margin sambil membiayai ambisi masa depan. Dalam jangka panjang, Meta menghadapi sejumlah risiko besar yang bisa menghambat ambisi mereka. Regulasi antitrust dan privasi di Amerika maupun Eropa berpotensi membatasi cara Meta mengumpulkan dan memonetisasi data pengguna, sehingga melemahkan mesin uang iklan digital. Selain itu, ancaman litigasi miliaran dolar terkait isu adiksi media sosial dan dampak kesehatan mental dapat menekan reputasi sekaligus profitabilitas. Pergeseran strategi dari metaverse ke investasi besar di AI dan data center juga menimbulkan ketidakpastian. Apakah belanja modal jumbo benar-benar akan menghasilkan keuntungan, atau justru menjadi beban jangka panjang? Di sisi lain, ketergantungan Meta pada iklan digital tetap tinggi, sehingga jika tren iklan melemah akibat kompetisi atau regulasi, pendapatan inti bisa tertekan. Singkatnya, Meta punya ambisi besar untuk masa depan, tetapi jalan menuju sana penuh rintangan hukum, reputasi, dan strategi yang belum terbukti. Sekarang kita perhatikan relatif fair value Meta, yaitu berada di harga $724,92 jika dibandingkan dengan harga penutupan pada perdagangan 10 Januari 2025, maka harga saham Meta saat ini relatif under value. Kalau kita memperhatikan chart ini, terlihat bahwa harga penutupan pada perdagangan kemarin 10 Januari 2026 menunjukkan bahwa harga saham Meta berada di bawah relatif fair value-nya. Pertanyaan, apakah kita harus beli? Nanti dulu. Kalau dilihat dari polanya, dalam technical analisis untuk durasi bulanan, sepertinya harga saham Meta akan cenderung mengalami koreksi dalam jangka menengah, karena candlestick yang terbentuk namanya beris harami. Kalau kita mendengar ulasan tentang katalis positif dan risikonya, kelihatannya euforia di saham Meta sudah berakhir paling tidak untuk fiscal year 2025. Dan untuk fiscal year 2026, pelaku pasar atau investor ingin melihat hasil dari belanja modal yang dikeluarkan untuk membiayai proyek AI, hasilnya seperti apa. Apakah proyek AI ini akan menghasilkan sumber pendapatan baru, atau malah proyek pemborosan uang? Jadi investor Indonesia harus cermat dalam mempelajari saham Meta. Tips untuk investasi di saham Amerika. Pertama, orientasi jangka panjang. Kedua, mempelajari rasio keuangan yang penting-penting. Ketiga, pelajari katalis positif dan negatif. Keempat, menguasai manajemen risiko. Kelima, harus sabar. Jika Anda ada usul tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.